Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا معاشر الإخوان وأخواتي في الدين أعزكم الله. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana dengan curahan limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita dalam majelis yang berbahagia ini dalam rangka tafaqquh fiddin, yakni pendalaman agama. Faya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fiddin azakumullah. Sebelum kita lanjutkan, saya minta maaf kemarin suara habis ya, karena tiap hari ngajar habis subuh sampai malam. Jadi 2 hari hilang suaranya. Sekarang alhamdulillah ya bisa ini bisa bersuara lagi. Itu demikian. Faya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fiddin azakumullah. Bahasan kita pada malam ini sampai surut khutbatil Jum'ah, yakni syarat-syarat dari 2 khutbah Jumat yang kemarin telah kita bahas sebagian, ya, yang dimana istaratal fuqaha li khutbatil Jum'ah syurutan la tasihhul khutbah biduniha wa min hadhihi syurut, ya, para ahli fikih, para ulama-ulama ahli fikih, mereka mensyaratkan yakni khutbah Jumat itu mempunyai beberapa syarat, yang dimana tanpa syarat itu maka tidak akan sah khutbahnya, ya. Di antaranya syarat-syarat itu adalah yakni ketika khutbah menyebutkan alhamdulillah, salawat kepada Nabi, syahadataini, 2 kalimat syahadat, kemudian membaca ayat-ayat Al-Quran, kemudian berwasiat dengan takwa. Ya, ini. Tapi oleh para ulama-ulama yang lain, yang rojih, yang kuat, pendapat yang kuat adalah
anna ma dzakara min hadhil umur la tu'addu surutan lil khutbah. Bahwasanya apa yang disebutkan tadi, alhamdulillah, sholawat kepada Nabi, ya, dan membaca ayat Al-Quran, berwasiat takwa, ya, itu bukan syarat, ya, itu. Kenapa? Ya, li'annal ahaditsal warida fi dzalika la tadullu ala syartiyah wa innama hiyal mustahabati wal mukammilati laha. Jadi hadis-hadis yang datang tentang khutbahnya Nabi, membaca alhamdulillah, membaca sholawat, ya, membaca ayat Al-Quran dan berwasiat takwa, itu bukan menunjukkan syaratnya, tapi itu menunjukkan sunnah dan sempurnanya khutbah. Ya, jadi apa? Sunnah dan sempurnanya khutbah. Jadi sebagai apa, penyempurna khutbah, itu demikian. Jadi tidak dalam bentuk syarat, ya, kalau ndak ini ndak sah, ndak demikian, ya. Wa yustasna min dzalika syahadatani, dikecualikan oleh sebagian ulama 2 kalimat syahadat, ya, itu merupakan syarat sahnya khutbah, karena ada dalil yang berbunyi al khutbatul lati laisa fiha syahada kal yadil judama, ya, khutbah yang dimana tidak ada padanya bacaan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, seperti tangan yang buntung, kal yad judama, ya, ini seperti tangan yang buntung. Itu demikian. Maka dengan dalil ini menunjukkan apa? Ketika khutbah, yakni harus menyebutkan kalimat syahadat, ya, ini karena ini datangnya dalil ini dalam bentuk syartiyah, ya, itu demikian. Wa ammal adilla ala istihbabi baqiyatil umur fahiya kal'ati. Adapun dalil-dalil yang tadi, ya, yang disebutkan tadi alhamdulillah, ya, sholawat kepada Nabi, membaca ayat Al-Quran dan wasiat takwa, ya, diantaranya, yakni apa? Alhamdulillah, ya. Ini riwayatnya dari sahabat Jabir radhiyallahu an, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khataba hamidallah wa asna alaih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Nasai. Adalah Nabi apabila beliau berkhutbah, beliau mengucapkan alhamdulillah dan memuji Allah. Maka dalil ini menunjukkan istihbab, menunjukkan sunnah, bukan syarat, ya, itu. Kemudian sholawat kepada Nabi ini juga dalilnya tidak ada yang menunjukkan syarat, itu tidak ada, ya, itu demikian. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah beliau berkomentar, wa yajibu fil khutbah ay yashhada anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu. Wajib di dalam khutbah, yakni bersaksi bahwasanya Muhammad itu hamba Allah dan utusan Allah, yakni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Itu demikian, ya, ini. Kemudian di dalam kitab Jala'ul Afham yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim, anna sholata ala nabi fil khutbah kana amran masyhuran ma'rufan inda sahabah, ya, yakni beliau mengatakan bahwasanya sholawat kepada Nabi di dalam khutbah Jumat itu adalah perkara yang masyhur,
yang ma'ruf sudah dikenal di kalangan sahabat, lakin laisa dzalika 'alal wujub, akan tetapi itu tidak menunjukkan wajibnya. Itu demikian. Ya, ini. Kemudian membaca Al-Qur'an. Falamma subita fi hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktubu qa'iman wa yajlis bainal khutbatain wa yaqra'ul ayat wa yuzakkirun nas. Ya. Jadi dari hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu an berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkhutbah qaiman, dalam keadaan berdiri, wa yajlis, dan juga duduk di antara dua khutbah, wa yaqra'u ayat, dan membaca ayat, wa yudzakkiru nas, dan mengingatkan manusia. Itu demikian. Ya, ini sama sekali tidak menunjukkan apa wajib. Ya, itu demikian. Tidak menunjukkan bahwasanya itu syaratnya khutbah. Ya, ini. Kemudian berkata Imam Asy-Syaukani di dalam kitab Nailul Autar juz yang kedua halaman 327, ya, beliau mengatakan wa dhahabal jumhur ila azamil wujubi wa huwal haqq. Ya, jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat yakni apa, tidak wajib ya di dalam khutbah itu membaca ayat-ayat Al-Quran. Itu yang benar, ya, karena tidak ada dalil yang menunjukkan wajib. Itu. Kemudian berkata Imam As-Sa'di di dalam kitabnya Al-Mukhtarat Al-Jaliyah, ya, wa amma istiratu tilka syurut baina khutbataini alhamdu wassalah ala rasulillah wa qiraati ayatin min kitabillah falaysa ala istirati dzalika dalilun wassawab annahu idza khataba khutbatan yuhsalu bihal maqsud wal mau'idha anna dzalika kafin. Ya. Adapun yakni syarat-syarat yang disebutkan tadi tilka syurut, yakni di antara dua khutbah, khutbah yang pertama, khutbah yang kedua, alhamdulillah, ya, salawat kepada Rasul, kemudian membaca ayat dari kitabullah, ya, maka falaisa ala istirati dzalika dalilun, maka tidak ada dalil pensyaratan itu, enggak ada dalil. Ya, itu demikian. Maka beliau mengatakan wasawab annahu idza khataba khutbatan, yang benar adalah apabila beliau Rasulullah itu berkhutbah pada suatu khutbah wa yusalu bihal maksud, dia berhasil mendapatkan apa yang dimaksud, ya, dan berhasil memberikan mau'idho, nasihat, itu sudah cukup, ya. Wa illam yaltazam bitilkal mazkurat, walaupun tidak melazimi dengan apa yang disebutkan tadi, ya, itu demikian. Maka na'am min kamalil khutbah as-sana'un fiha ala Allah wa ala rasulihi wa antasmula ala qira'ati syai'in min kitabillah. Beliau mengatakan ya, termasuk dari kesempurnaan khutbah itu adalah yakni memuji Allah, ya, jadi as-sana'u fiha 'ala Allah wa 'ala Rasul, dan pujian atas Rasul, dan wa antasmula 'ala qiraati syai'in min kitabillah, dan meliputi apa, termasuk membaca ayat Al-Qur'an di dalam khutbahnya, ya, di dalam apa ini, ya, khutbah pembukaannya itu, ya, itu demikian, itu demikian, ya.
Wa amma kaunuhu hadil umul surutan la tasih. Ya, adapun jika perkara-perkara ini merupakan syarat, maka itu tidak sah, enggak benar. Ya, illa biha sawaun tarakaha amadan au khata'an au sahwan, ya, fa fihi nadarun dhahirun. Ya, ini. Jadi walaupun itu ditinggalkan dengan sengaja atau karena lalai atau karena kesalahan, karena lalai, ya, maka di situ ada apa, satu pendapat, ya, pandangan yang zahir, yang nampak. Wa kadzalika qaulul mujarradil ityan bil arkan arba'a biduni mau'idatin taharraka yajzi wa yasqutul wajib, ya. Jadi, dan demikian itu pula jika apa, tidak melakukan itu tanpa memuji Allah, kemudian tanpa bersolawat, ya, ini tanpa membaca ayat Al-Quran, wasiat takwa, ya, maka itu sudah mencukupi, jatuh kewajibannya. Itu demikian, ya, ini. Kemudian di sini ada komentar, ya. Jadi yustahabbu ayyabda al-khutbah bi khutbatil hajah, ya. Disunnahkan memulai khutbah itu dengan khutbatul hajah, ya, khutbah yang dibaca oleh Rasulullah, ya. Jadi innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina, baca 3 ayat takwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, ya, dan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, ya. Jadi ayat ini dibaca, kemudian ya amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar, ya. Jadi ini ada satu komentar, disunahkan khutbah yang pertama itu membaca khutbatul hajah, ya. Itu demikian. Kenapa? Karena Nabi melakukannya. Cuma saya pernah dan sering diprotes, ya, Ustadz, gak ono mukodimah liyane tah. Karena saya setiap mukodimah pakai ini, ya. Kenapa saya pilih ini? Ya, saya tidak mewajibkan, enggak, ya. Kenapa pakai ini? Karena sekarang ini banyak pelaku bid'ah, yang ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah banyak mana? Banyak ahlul bid'ah, makanya mukaddimah ini tak pakai terus sama saya. Lah kebetulan pengurus masjidnya itu hijau semua, ya, banyak dari Newcastle United. Jadi apa? Ya, diprotes, bahkan ada Habibnya, ya. Ini pengurusnya ada Habibnya. Lah kalau ada Habibnya mau apa? Ini khutbahnya Rasul, ya, saya bilang gitu. Ini khutbahnya Rasulullah ini. Nah, itu ada enggak mukaddimah khutbah itu, ya, yang lebih baik dari mukaddimahnya Rasul? Ada enggak? Coba kalau ada orang bikin mukaddimah khutbah ini lebih baik mana kira-kira? Coba. Itu. Akhirnya apa? Akhirnya khutbah Jumat saya membahas masalah ini. Jadi materi yang sudah saya siapkan berubah. Akhirnya membahas tentang ini, tentang bid'ah, tak gasak sekalian wis karuan, ya, gak digawe gak paten. Lalu itu begitu, ya, tak sikat sekalian sama saya, ya.
Itu demikian. Ini. Jadi ya ini gara-gara ini ya wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nah, rupanya keri kupingi kan begitu. Padahal ini Rasulullah yang bicara. Saya cuma ngikuti saja. Itu demikian ya ini. Kemudian bahasan yang keempat, ma yustahabbu lil khatib, yakni sesuatu yang disunahkan bagi khatib, ya, ayakhtuba qa'iman wa yajlis bainal khutbataini, yakni khutbahnya itu berdiri. Ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu yaumal jum'ati qa'iman thumma yajlis thumma yaqum kama yaf'aluna al-yaum. Ya, Ibnu Umar mengatakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkhutbah, yakni di hari Jumat dengan berdiri, kemudian duduk, ya, kemudian berdiri lagi, sebagaimana yang dilakukan orang-orang saat ini. Ya, riwayat Bukhari dan Muslim dan juga Ashabus Sunan. Ini. Wa dhahabal jumhur ila wujubil qiyam wa dhahaba Abu Hanifah ila annahu sunnatun wa laisa biwajibin wa huwa rajih. Jumhur ulama berpendapat orang khutbah Jumat berdiri itu wajib. Mayoritas ulama, tapi Imam Abu Hanifah enggak. Ya. Itu sunnah, ya, dan itu tidak wajib, ya, ini. Dan ini yang dirojikan oleh sang mu'allif yang nulis kitab ini, wa huwa rajih adanya, ya, ini. Jadi yang merojikan bukan majelis tarjih, bukan, yang nulis kitab ini, kan begitu ya. Kadang-kadang orang ini gak majelis tarjih, ya, itu gitu. Apa putusan majelis tarjih mesti roji, kan belum tentu juga, kan gitu ya. Nah, ini. Kemudian wa yusallimu 'alal ma'muni alal ma'mumin idza sa'idal mimbar. Mengucapkan salam kepada makmum apabila naik mimbar. Naik mimbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wa dzalika lima sumita an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dan itu dikuatkan dari riwayat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridai keduanya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza sa'idal mimbar sallam. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila naik mimbar beliau bersalam. Ya, hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, dan banyak syawahidnya dihasankan oleh Syekh Albani. Ya, ini. Berarti apa? Hadis ini asalnya dhaif, tapi ada yang saling menguatkan sehingga menjadi hasan. Ini namanya hasan li ghairihi. Ya, hadis ini hasan dengan sebab yang lainnya. Itu demikian. Ini. Wa hadza yadullu ala masyri'ati taslim minal khatib 'ala an-nasi ba'da ayyurqal mimbar qabla ayyadzinal muadzinu. Dan dalil ini menunjukkan atas disyariatkannya salam dari khatib untuk jamaah, untuk makmum, untuk orang-orang, yakni setelah apa? Ba'da ayyurqal mimbar, setelah naik mimbar, ya, wa qabla ayyadzina al-muadzinu, sebelum muadzin azan. Itu demikian, ya. Ada riwayat, ya, Rasulullah itu salam belum naik mimbar, tapi masuk pintu masjid. Jadi salamnya Rasul tidak di atas mimbar. Ketika masuk masjid salam, assalamualaikum, dijawab sama waalaikumsalam. Terus naik mimbar nggak salam lagi, langsung azan. Ya, itu demikian. Salamnya tetap, tapi apa? Belum naik mimbar. Ya,
Ini ada bahasan sendiri. Naik mimbar, setelah naik mimbar apa sebelum naik mimbar, loh itu demikian. Karena ada riwayat. Jadi Rasul dari pintu sana, ya, ini misalkan mimbar Jumatnya, ya, belum naik mimbar dari sana sudah salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jawab semua. Rasul langsung apa? Menuju ke mimbar naik. Itu demikian. Dan memang, ya, kalau dilihat dari riwayat-riwayat yang ada, jamaah itu boleh melakukan sholat sunnah mutlak, ya, sebanyak-banyaknya. Ketika Pak muadzin belum azan, itu. Atau ketika khotib itu sudah datang. Jadi khotib datang itu dari sudah apa? Jadi datangnya itu dari langsung masuk Rasulullah itu. Jadi begitu khotibnya datang, sudah tidak sholat sunnah lagi. Ya, itu demikian. Ini. Kemudian kalau bagi yang yang baru masuk, maka tetap tahiyatul masjid walaupun khotib sedang khutbah. Itu demikian. Ya, ini. Kemudian wa ba'da ayusallima yajlis summa yu'addinul mu'addin. Kemudian setelah salam maka khotib duduk, kemudian adzanlah muadzin. Fa'ani Sa'ib bin Yazid radhiyallahu an, dari Sa'ib bin Yazid semoga Allah meridainya, qala berkata, kana nida yaumal jum'ati idza jalasa al-imam 'alal mimbar ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar, ya. Ini, dan adalah azan di hari Jumat, ya, apabila imam itu duduk di atas mimbar. Itu pada masanya Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Falamma kana Utsman wa kasuran nazza dan nida as-salis ala Zawra. Jadi lam yakun lin nabi muadzin ghairu wahidin. Ya. Ini. Di masa Utsman, yaitu di masa Rasulullah, Abu Bakar, Umar, di masa Utsman, ya, orang-orang semakin banyak, ya. Ini. Maka menambahkan yang adzan yang ketiga ini, ya. Ini adzan yang pertama, kedua, jadi ketiga itu qomat, ya. Gini. Di Zura. Ini. Zura itu di tempat yang ada di pasar Madinah, ya. Wa inna ma fa'ala dzalika Utsman li tu'liman nas bidukhulil waqti shalah. Jadi adzannya itu bukan di masjidnya tapi di Zura. Zura ini di pasar dekat dekat kota Madinah. Itu demikian. Ya, untuk ngasih tahu. Jadi setelah adzan di sana adzan lagi. Yang kedua, ya, di Zura itu. Ini pada masa Utsman. Dan Nabi tidak mempunyai muadzin kecuali cuma satu, ya, muadzinnya, yakni sahabat Bilal atau sahabat Ummi Maktum, itu gitu, ya. Ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Bukhari, wa inna ma fa'ala dzalika Utsman li tu'alliman nas bidukhuli waqti shalah wa ala hadza fala yasikhu fi zamanina illa adanun wahidun. Ya, di masa sahabat Utsman itu untuk ngasih tahu manusia akan masuknya waktu sholat, ya,
Maka atas landasan ini tidak sah di masa kita kecuali adanya cuma satu. Ya, itu kenapa ada pengeras suara di atas? Ya, itu demikian. Ya, ini li'anna imkaniyatul ma'rifah dukhulil waqtis muyassarah. Karena kemungkinan untuk memberitahu masuknya waktu sholat itu mudah saat ini. Ya, itu. Maka fantafat illa masru'iyya adana Utsman, maka ternafikan, tertolak sebab yang menjadikan disyariatkannya adanya Utsman. Wallahu a'lam. Ya, itu demikian. Kemudian wa yusra'u lil khudur istiqbalahum lil khatib halal khutbah. Disyariatkan bagi jamaah yang hadir untuk menghadap ke arah khatib tatkala khatib berkhutbah. Wa dzalika lima subita an Adi bin Hatim wa an Abi an jaddihi qala kana nabiyyu idza qama 'alal mimbar istaqbalahu ashabu biwujuhihim. Ya. Jadi makmum wajib menghadap apa? Khatib ketika khatib itu khutbah. Ini dikuatkan riwayat dari Adi bin Sabit dari bapaknya, dari kakeknya berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama 'alal mimbar. Jadi apabila Nabi berdiri di atas mimbar, istaqbalahu ashabuhu, sahabat-sahabatnya itu menghadap beliau biwujuhihim, dengan wajah mereka menghadap ke arah Rasul. Ya, itu dimanapun posisinya menghadap ke arah Rasul. Ya, itu demikian. Bahkan oleh Bilal saat ini, ya, diingatkan, ya, di masjid sebelah itu ya kan ada Bilalnya itu. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansid wal imamu yaktubu faqad laghawt ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Nah itu gitu. Ya, itu. Cuma peringatan ini bahasa makmumnya gak ngerti-ngerti. Ya, itu. Jadi ruya an Abu Hurairah radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansid wal imamu yaktubu faqad laghawt ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ya, nek nalikane imam niku wis munggah ning mimbar. Nggih. Idza qulta li sahibika yaumul jum'i ansid wal imamu yaktubu, ya, itu. Jadi apabila engkau berkata kepada temanmu ansid, diamlah kamu, imam sedang khutbah, faqad laghauta, sia-sia Jumatanmu. Jadi apa? Kita tidak boleh mengingatkan apa? Jamaah, bukan kewajiban kita. Siapa yang mengingatkan khotibnya? Kalau saya jadi khotib ada orang guyon sana omong-omongan, Pak, ojo omong-omongan Pak. Boleh itu. Atau makmumnya apa? Ana jamaahnya Pak khotib itu yang belakang rame aja Pak khotib. Boleh itu. Ya, jadi jamaahnya ngomong sama khotibnya boleh, khotibnya yang mengingatkan. Itu. Kalau jamaah yang mengingatkan jamaah yang lain tidak boleh. Ya, itu demikian. Ini. Jadi ngomong cek tidak boleh. Lah kalau kaleng mumet ya apa? Ya, kaleng mumet dah. Yang banyak itu kaleng ngeluh mumet. Ya, jadi kalengnya muter, ya, itu tidak boleh. Jadi zaman Rasulullah itu
Ada sahabat yang dulinan jenggot. Mamasal khasafaqul lahu. Sopone wong sing jempok jenggot sia-sia Jumatane. Jadi ana khatib itu ngene. Ambek dulinan jenggot. Di zaman Rasulullah pasir, ndak ada karpet, ndak ada keramik. Khatib khutbah dulinan pasir. Ini sia-sia. Jadi fokus mendengarkan khotib. Ya, itu demikian. Ya, ini. Wa yusahabbul qasrul khutbah wa tulis shalah. Dan disunahkan pendeknya khutbah dan panjangnya sholat. Ya, ini. Tapi sebagian ulama mengatakan apa? Ini ada sebabnya, ada ilatnya. Ya. Ini dalilnya berdasarkan dari sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu an berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna tula salatir rajuli wa qasri khutbatihi ma'innatun min fiqhihi. Ya, sesungguhnya panjangnya salat seseorang, ya, orang laki-laki, dan pendeknya khutbahnya itu tanda bagi kefakihannya dia, ya, kealimannya dia. Fa'atilus sholat waqsurul khutbah, maka panjangkan sholat, pendekkan khutbah. Ya, ini perintah. Ya, ini perintah itu wajib. Selama tidak ada dalil yang memalingkan. Ya, tapi sebagian ulama mengatakan apa? Ada yang memalingkan. Mereka mengatakan karena dulu di masa Rasulullah masjid belum ada atapnya. Jadi masih kepanasan cuma tembok mumet. Ya, itu demikian. Nah, kalau khutbahnya panjang, kira-kira ya apa? Ya, khutbah itu aja kepanasan di lapangan jam 7 wis mulet-mulet. Apalagi jam 12 siang. Ya, tambah mulet-mulet mana? Itu di zaman Rasulullah itu begitu. Ya, ini. Jadi di situ ilatnya itu. Jadi kalau sekarang ada atapnya, apalagi ada AC-nya, ya, ini panjang ndak apa-apa. Ya, itu demikian. Jadi maknanya apa? Ya, tergantung sikon, situasi dan kondisinya. Itu demikian. Ya, ini Jumatan ndungune pabrike rumput industri, nggone wong nyambut gawe karo daokene dikei waktu sak jam metune mepet, khutbahnya dawa gak sempat mangan. keluwen kan begitu ya. Nah, itu ya dikasih tulisan Pak Khotib khutbah, ya jangan sampai lebih 15 menit. Akhirnya mukadimah tok wis gak ada khutbah entek. Ya, itu begitu. Ya, baru innal hamdalillah wa inna asdaqal hadis kitabullah wa khair. Itu mukadimahnya tok 5 menit. Gitu. Ya, lah iso wasiat ta, iso ngandani, ya, itu begitu. Makanya sing bener ya opo? Sing bener Jumat itu hari libur. Ya, soalnya wong Islam saiki iku kalah gak duwe kekuatan walaupun mayoritas kalah sama yang mino. Buktinya apa? Gak duwe hari libur. Yahudi punya hari Sabtu, Nasrani punya. Padahal Yahudi di Indonesia ini berapa sih? Ya, sedikit, tapi punya hari libur, hari Sabtu. Ya, mereka ibadah bisa tenang, bisa khusyuk.
Ya, orang Islam enggak. Jumatan apa? Karena masjidnya ada AC-nya, mari nyambut gawe nguli nukang, tekan masjid ngoroh. Ya, wong dulinan jenggot ae sia-sia, ngomong cek sia-sia lah, ngorok ya opo. Tambah hilang ganjarannya tambahan. Ya, makanya disunahkan sebelum sholat Jumat itu apa? Qailulah. Qailulah itu apa? Tidur sebentar sebelum Jumat, tahan biar Jumatan itu meripat ini bisa benter, pedang padang. Ya gak kiep itu. Ya kan menteri soalnya apa tenaga nentek. Mari nyambut gawe panas kesel. Ya mlebu masjidnya ono AC-ne wisan wis padha karo ono dikipasi. Dari kira apa nyonggo meripat iki gak kuat wisan. Ya, itu. Akhirnya gulune teklak-tekluk. Itu gitu. Ya. Habis Jumatan ditakok imam khutbahnya apa gak ngerti. Ya, itu begitu. Kemudian wa yustahabbu raf'us saut ma'al mau'idhah. Disunahkan meninggikan suara. Ya. Saya pernah di satu masjid ini ya. Memang khutbah dengan ceramah itu beda. Kalau ceramah itu nadanya tidak seperti khutbah. Kalau khutbahnya nadanya tinggi. Seperti apa? Komandan perang. Mundiru jais, ya, seperti komandan perang, itu begitu. Pernah saya praktekkan di satu masjid itu modern dikritik ya. Ada masukan Ustadz apa? Jamaah nih ngomongin rek, sik bisa niki aku melok khutbah Jumat di Senen ya. Diurang-uring khutbah koyok murang-uring lah kate gak diurang-uring ya apa ya wong dikandani gak kena diculek. Aduh gitu. Buktine apa? Buktine mari melok khutbah Jumat gak ono perubahan wancet. Ya, itu gitu. Ini ada riwayat dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat aina wa ala sauta wastadda ghadabu ka'annahu mundiru jaishin yaqulu sabahakum wa masakum. Ya. Ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ikhmarrat ainahu, merah kedua matanya, wa ala sautahu, dan meninggikan suaranya, wastadda ghadabu, dan amat sangat marahnya, ka'annahu mundiru jaisin, seolah-olah dia itu komandan pasukan ya perang ya yang mengatakan musuhmu datang pagi dan sore nanti, ayo segera berangkat, siapkan persenjataan ya itu ya. Kalau kondisi gitu kira-kira ya langsung bangkit ndak? Iya, ayo ngongkon aja diserang musuh, ayo siap ndak mungkin ya, bengok kan begitu ya keras. Itu gitu. Yang berikutnya wala yarfa'ul khatib yadahu hala du'a, dan khatib ya tidak mengangkat tangannya ketika dalam keadaan doa ya. Ini jadi tidak mengangkat tangannya begini ndak. Ini dari Husain bin Abdurrahman annahu ra'a Bishr bin Marwan ya. Husain bin Abdurrahman ini melihat Bishr bin Marwan alal mimbar, jadi di atas mimbar dia khutbah, rafi'an yadaihi, mengangkat kedua tangannya ya. Ini maka dikomentari sama Husain bin Abdurrahman ini,
qabbahallah hatainil yadaini, ya, semoga Allah memburukkan dua tangan ini. Ya, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazid ala ayyakula hakadha. Jadi saya melihat Rasulullah tidak menambah atas ini, ya. Jadi berkata, ya ini seperti ini. Tadi tangannya wa asyara bi isba'ihi sababa. Ini. Jadi Rasul begini. Ya, ini tidak meninggal, tidak begini, ya, ada gitu. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Abu Daud, Tirmidzi dan Ahmad, ya. Ini. Dan di sisi Abu Daud dan Tirmidzi, annahu ra'a yarfa'u yadayhi fid du'a. Ada kalimat tambahan ini dalam riwayat Tirmidzi dan Abu Daud, dia melihat mengangkat kedua tangannya di dalam doa, ya. Itu demikian. Maka wa alaihi fayuqayyidul man'i raf'il yadaini hala du'a faqat, ya. Dan itu ada takyid melarang mengangkat kedua tangan itu ketika doa saja. Ya, itu demikian. Dan di dalam dalil ini wa fihi dalilun ala masru'iyatid du'a fil khutbah. Maka di dalam dalil ini, di dalam hadis ini ada dalil atas disyariatkannya doa di dalam khutbah. Ya, annahu jaizun boleh. Ya, itu demikian. Ini. Wa qad dhahaba Syaukani rahimahullah ila karahati raf'il aidi 'alal mimbar halad du'a wa qala innahu bid'atun. Imam Syaukani berpendapat, ya. Ini ada di dalam kitab Nailul Autor, ya. Ini berpendapat makruhnya mengangkat kedua tangannya dalam doa, ya, di atas mimbar. Dan dia berkata innahu bid'atun, itu bid'ah. Jadi para ulama-ulama dahulu itu penggunaan lafaz bid'ah itu bukan apa? Bukan hal yang tabu, yang nunda. Kalau ndak ada sudah bid'ah, itu gitu. Ya, dan ini menunjukkan bid'ah itu bertahap-tahap, bertingkat-tingkat. Ya, ini. Kemudian berkata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa yukrahu lil imam raf'u yadayhi ala du'a fil khutbah wa huwa asahhu wajhain li ashabina. Jadi dimakruhkan bagi imam, bagi khatib, ya, mengangkat kedua tangannya ketika doa di dalam khutbah. Ya, ini, dan ini yang paling sahih dari dua pendapat dari kalangan kami, ini yang paling sahih, ya, itu makruh, ya, itu demikian. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini, as-sunnatu ayyakunal mimbaru salasu darajat. Wa amma ziyada ala dhalika falaysa fiha ta'siyun bi mimbarin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sunnah, ya, mimbar itu tiga tingkatan, 1, 2, 3. Nah, itu demikian. Ya, adapun lebih dari 3 itu tidak ada teladan dari mimbarnya Nabi. Ya, tidak ada contoh dari mimbarnya Nabi, tidak ada. Ya, itu gitu. Kemudian yang kedua, tidak disyaratkan bersuci untuk khutbah. Tidak disyaratkan itu. Li'annaha laisat sholat, karena khutbah itu bukan sholat. Wa li'annahu lam yarid dalilun biwujubi tahara.
Dan yang kedua, tidak ada dalil ya yang datang tentang wajibnya bersuci bagi khatib. Ya. Dan ini madhabnya Imam Ahmad, Malik, dan Abu Hanifah. Ini bertentangan khilafan li Syafi'iyah, bertentangan dengan madhab Syafi'i. Ya, wala syakka annal afdal wal akmal ayyakunal khatib ala taharatin kamilatin. Dan tidak diragukan bahwasanya lebih utama, lebih sempurna khatib itu ketika khutbah dalam keadaan bersuci. Tapi bukan syarat harus bersuci, enggak. Ya, itu demikian. Ya, kalau umpamanya wudhu kemudian naik khotib, jadi apa? Jadi khotib di atas mimbar. Ngentut ketika apa? Khutbah itu. Ya, apa turun dulu? Enggak, dilanjutkan aja khutbahnya. Sampai apa? Sampai selesai. Ya, itu di baru turun digantikan imamnya yang lain. Nah, itu demikian, ya. Ini. Kemudian yang ketiga, la yustaratu ayyuwalliya shalah ma yuwalli khutbah. Tidak disyaratkan ya yang memimpin sholat Jumat itu adalah khatib. Enggak. Ya. Falau khataba rajulun wa shalla akhar fahuma sahihatani. Maka jikalau ada seseorang berkhutbah menjadi khatib, kemudian yang ngimami orang lain, maka sah, jumatannya sah. Ya, jadi itu demikian. Wa in kanal aula ayatawallahu mawahidun. Ya, walaupun yang lebih utama ya khatib dan imamnya itu ya yaitu satu orang itu. Khatibnya itu, imam itu lebih utama, tapi boleh ya imamnya itu beda, imamnya itu lain, boleh ya. Itu demikian. Ini li'anna dzalika sabitu min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'u min ba'dihi. Ya, karena itu kuat dari fi'liyahnya Rasul dan fi'liyahnya sahabat. Ya, tapi tidak harus. Ya, itu demikian. Jadi dalilnya berupa apa? Fi'liyah. Jadi bukan apa perintah terus kemudian ada larangan, enggak. Ya, ini sehingga boleh. Ini. Kemudian hal yajuzu ayaktubal ula wahidun wasani akhar. Nah, kemudian ada pertanyaan ini, ya, bolehkah khutbah pertama itu orang itu, khutbah kedua orang lain, jadi khotibnya dua? Jawabnya boleh enggak loh, ada demikian. Ya, maka jadi as-sunnatu ayyatawallahu mawahidun lakinna min khaisu sartiya fala yustarat. Falau khotaba rajulun wa khotaba saniya rajulun akhir sahah. Ya, sunnah ya yang khutbah pertama yang kedua itu satu, itu sunnahnya. Akan tetapi dari sisi syarat, apa disyaratkan harus satu? Wah, ini. Maka kalau seandainya yang khutbah pertama ini seorang ini, yang kedua orang lain, maka sah. Ya, itu demikian. Apalagi ada halangan. Ketika khutbah pertama itu giginya sakit. Teng gak kuat ya. Itu mudun. Ya, gantian ana Mas ya. Akhirnya digantikan ya, boleh itu ya. Itu demikian.
Kemudian ada pertanyaan lagi. Hal yustaratu an takuna bilughatil Arabiyah. Apakah syaratnya khutbah Jumat ini berbahasa Arab? Ya. Karena saudara kita LD 11 itu juga apa? Bahasa Arab kan begitu ya. Ya, saudara-saudara kita yang di LD 11 itu kan begitu. Ya ini. Hal yustaratu an takuna bilughatil Arabiyah. Apakah disyaratkan harus berbahasa Arab? Hatta law kana yaktubu li ghairil Arab, walaupun itu berkhutbah kepada orang bukan Arab. Ya. Zahaba ba'dul ulama ila annahu la budda an takuna awalan bil lughatil Arabiyah. Ya, sebagian ulama berpendapat harus yang pertama itu berbahasa Arab. Ya, kemudian berkhutbah lagi dengan bahasa kaumnya, bahasa setempat. Ya, wa qala akharun, dan berkata yang lain, la yustarat antakuna bil lughatil Arabiyah, tidak disyaratkan harus bahasa Arab. Ya, bal yajibu ayyakhtuba bi lughatil qaum, bahkan wajib berkhutbah itu dengan bahasanya kaum itu. Ya, kalau Indonesia ya Indonesia, kalau Inggris ya Inggris, kalau Cina ya bahasa Cina. Ya, itu demikian. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan hadza huwas sahih, yang sahih itu yang ini. Ya, dengan bahasa kaumnya. Dalilnya mana? Surat Ibrahim ayat 4. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Ya, tidaklah kami utus dari seorang utusan pun kecuali dengan bahasa kaumnya, supaya menjelaskan untuk mereka. Ya, maka wala yumkin ayan sarifan nas an mau'izatin wa hum la wahum la ya'rifuna madza qala al-khatib. Ya, maka tidak mungkin orang itu bisa berubah, ya, bisa ngambil pelajaran dari apa mau'idhah yang diberikan oleh khatib tadi. Kenapa? Karena mereka tidak paham apa yang diucapkan sang khatib bahasa Arab. Ya, itu demikian. Ini. Wal khutbatani laisa mimma yata'abbada bil alfadihima, dan dua khutbah itu ya lafadznya itu bukan ta'abbud. Kalau ta'abbud nggak boleh, harus bahasa Arab itu. Ya, bahasanya itu enggak ta'abbud. Ta'abbud itu yang isinya itu. Makanya boleh dengan bahasa apa saja, karena tidak masuk ibadah bahasa itu. Ya, itu demikian di dalam khutbah. Jadi boleh dengan bahasa kaumnya. Ya, ini fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Itu demikian. Kemudian dikuatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau itu iktimad, bersandar halal khutbah ala qausin aw asa. Yani dikuatkan dalil dari Nabi bahwasanya beliau ketika khutbah itu bersandar dengan tongkat atau dengan apa ini, panah itu, apanya itu, busur apa, gendewo apa itu namanya. Ya, itu yang busurnya itu yang anunya apa? Itu yang anu itu apa? Gendewo namanya. Ya, itu. Jadi bersandar itu. Jadi riwayat dari Al-Hakam Ibnu Khazan
berkata, ya, qadin tulan nabi sabi'u sab'a au tasi'u tis'a, ya, falabisna indahu ayyaman syahidna fihal jum'ah. Ya, jadi saya datang kepada Nabi, yakni ke-7 dari yang 7, ke-9 dari yang 9, ya, ini hari atau apa bulan ini ya. Maka kami tinggal di sisi beliau beberapa hari, kami menyaksikan sholat Jumat bersama beliau. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaqian alal qaus. Rasul berdiri bersandar dengan qaus. Jadi dengan anunya panah itu, ya, gendewo ya itu gitu. Jadi bersandar dengan itu. Nah ini. Au qala ala asah, ya, atau dikatakan tongkat, ya. Itu demikian. Fa hamidallah wa asna alai al kalimat khafifatan thayyibatin mubarakah, ya. Beliau membaca alhamdulillah dan memuji Allah dan kalimat-kalimat yang ringan dan yang baik dan yang dibarokai. Itu demikian. Jadi boleh bersandar, ya. Itu demikian. Ini. Wa dhahir anna hadza qabla ayyattakhidal mimbar. Maka dohirnya hadis ini sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu khutbah di atas mimbar. Ya, mimbar itu karena banyaknya orang, jadi apa? Perlu tempat yang tinggi sehingga jamaah yang belakang itu melihat Rasul. Ini dohirnya belum diciptakannya, dibikinkannya mimbar. Itu demikian. Ya, aneh. Faqad qala Ibnul Qayyim al-Jauzi rahimahullah, berkata Ibnul Qayyim, walam yakun yakhudu biyadihi sayfan wala ghairahu wa innama kana ya'tamid ala qausin aw asa qabla ayyutakhadul mimbar. Dan tidaklah Rasulullah ini mengambil pedang, bersandar pada pedang enggak, atau selainnya enggak. Yang digunakan sandaran itu adalah gendewa atau tongkat. Ini sebelum dijadikannya mimbar. Setelah itu apa? Nggak pakai tongkat lagi, nggak pakai itu lagi. Ya, itu demikian. Ini. Nih. Tapi karena Rasul pernah pakai tongkat dan pakai sampai sekarang pun saudara kita yang pakai tongkat. Cuma kalau panah nggak pernah. Seharusnya kan ya kadang-kadang panah kan gitu ya. Jadi ndak tongkat tok, ndak, dalilnya dua, kadang-kadang tongkat, kadang-kadang panah kan begitu ya. Nah, itu. Kemudian waminal bidah, dan termasuk perbuatan bid'ah muhdasa, bid'ah yang diada-adakan, qiraatul muqri' qabla al-adhan surah minal Qur'an bisautin murtafi'in wan nas yasma'una, ya, wa yasummuna hadha muqri' muqimu sya'air, ya. Jadi sebagian dari bid'ah-bid'ah yang muncul saat ini, ya, jadi ada orang yang baca Al-Quran ini sebelum azan Jumat dengan suara yang tinggi dan orang-orang mendengarkan, ya, itu di zaman belum adanya pengeras suara. Nah sekarang ini ada pengeras suara, ya pakai pengeras suara, ya, itu demikian. Jadi orang-orang mendengarkan bacaannya itu. Lah orang yang baca Al-Quran itu
disebut muqimu sa'air, orang yang menegakkan syiar-syiar. Syiare sapa iki? Syiare wong Mesir, karena timbul-timbulnya gitu dari Mesir yang banyak. Seperti apa bacaan kalau mau subuh? Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Itu apa bacaan apa itu? Itu 90 tahun yang lalu, ya. Itu pertama kali munculnya di Mesir sampai dikritik oleh yang nulis siapa ini? Ya Allah. Fiqhus Sunnah Sayyid Sabiq. Ya, di dalam kitabnya Fiqhus Sunnah oleh Sayyid Sabiq dikritik itu. Ini bikinan orang Mesir. Ya, ada di dalam kitabnya Sayyid Sabiq itu. Tentang bab ini. Jadi sebelumnya apa enggak ada. Yang pertama kali menciptakan itu orang Mesir, banyak itu gitu. Ya. Itu sebelum adzan subuh itu. Nah, itu padahal apa? Padahal itu waktunya untuk orang sholat malam. Enggak boleh rame. Itu sahabat itu ditegur oleh Rasulullah. Ya. Rame-rame waktu-waktu itu, ya, itu demikian dilarang. Ini, sehingga dikritik oleh Sayyid Sabiq. Ini. Wala yurafu bi hadin nabi wa wassalaf ila muadzin wal khatib. Dan tidak diketahui di masa Nabi dan masa sahabat tabi'un, tabi'ut tabi'in, para salafus saleh, kecuali hanya muadzin saja dan khatib itu aja yang kedengaran suaranya. Nah, itu. Wa minal bidah kadzalik ayyakuma ba'dun nas baina yadil khatib fayasihuna au yuqri'una ayatan au yusalluna 'alan nabi khala sudil khatib mimbar. Ya, dan ini masuk bid'ah juga. Sebagian orang berdiri di depan khatib dan berteriak atau membaca satu ayat atau apa, bersolawat kepada Nabi ketika khatibnya itu naik mimbar. Jadi kalau naik mimbar itu, ya, khatibnya naik mimbar, ya, jadi apa, mimbar pertama baca solawat, mimbar yang kedua nanti naik kedua membaca ini, yang ketiga membaca ini. Ini tidak ada di masa Nabi, ya, di masa sahabat tabi'un dan tabi'ut tabi'in, tidak ada melakukan ini, ya, itu. Dan ini, ya, di sana di Mesir ada, ya, sehingga orang-orang Indonesia yang belajar ke sana itu dilihat ada begitu, ya diikuti, ya, itu demikian. Padahal apa? Tidak ada dalil, itu demikian, ya, tidak ada dalil. Ini, jadi naik satu mimbar kakinya baca apa, naik lagi baca lagi itu begitu, ya. Ini, saya pernah membadali, ada seorang ustadz dari kalangan Newcastle itu, ya, karena dekat dengan saya, mbok ustadz, aku sampean badali gak iso ngisi aku. Ayo opo carane? Aku gak iso lho ane. Ngene Ustaz, nek adik aduh mulai mocong ini, nek mocong ini munggah iki. Ya, itu demikian. Itu. Akhirnya saya coba sama saya. Itu. Begitu naik wis kesuwen jeluk-jeluk. Naik aja, ya. Itu gitu. Yang penting isine mari ngono diubra-ubra. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya, tapi enggak tahu artinya. Masih dibunyikan 100 kali, ya. Enggak ada reaksi, ya. Ini. Jadi ini ada beberapa bahasan, ya, yang perlu apa diperhatikan, ya. Itu demikian.
Barangkali ada pertanyaan, monggo dalam bab ini atau yang lainnya, silakan. Monggo, monggo. Iya, monggo. Iya. Jadi oleh sebagian ulama dikatakan berdoa atau membaca bacaan di antara apa ini? Dua khutbah, ya. Yang ditanyakan kan itu ya. Ini dalilnya dhaif ini. Ya, itu demikian. Sehingga tidak perlu ngamalkan ini. Ya, karena ini dalilnya dhaif itu. Kemudian yang kedua apa tadi? Oh ya, ketika berdoa apakah kita angkat tangan? Maka kita kembali kepada apa? Hukum asal. Ya, orang ibadah itu apa? Dengan apa? Dengan dalil. Kalau tidak ada dalilnya ya jangan. Ya, itu demikian. Jadi kita tidak ngangkat tangan. Kenapa? Nggak ada dalilnya. Kalau pakai dalil umum, ya sebagian kan dikiaskan pakai dalil umum kan begitu ya. Ya, itu pendapat mereka yang ngangkat tangan pakai dalil umum. Ya, itu demikian. Maka maknanya apa? Perlu dalil khusus karena tidak setiap doa itu angkat tangan. Contohnya kalau sampean mau makan doa enggak? Doa, Pak, angkat tangan enggak? Nah, kalau mau masuk kamar mandi doa enggak? Kenapa enggak angkat tangan? Enggak ada dalilnya. Kalau ada dalilnya ya angkat tangan. Itu demikian. Ya, itu. Jadi enggak semua doa itu mesti apa angkat tangan, itu demikian. Begitu pula mengamini, ya, itu demikian. Kalau tidak ada dalil angkat tangan ya sudah tidak angkat tangan, itu demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain, monggo silakan. Sambun. Kalau tidak ada kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.